Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Sulistiono, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan NIM 2540606188. Pada hari ini Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Margorejo 02 kelas 5 dengan materi infak dan sedekah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai mata pelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa dulu. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Sebelum kita mulai pelajaran, kita mau cek kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang teman kalian yang tidak masuk hari ini? Alden. Kenapa? Sakit? Atau ada kepentingan keluarga? Semuanya selain Alden masuk semua ya? Terima kasih. Menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Semuanya diharapkan untuk berdiri. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan. Kita sedikit sebentar. Ke fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kita lanjut. Kemarin kita telah melakukan materi apa kemarin materinya? Zakat. Kita tentang materi zakat. Nah, sekarang kita mau memasuki materi infak dan
bersedekah. Sebelum itu, kira-kira di bayangan kalian itu ada sesuatu? Nah, ini. Coba kalian lihat di situ. Sebelum kita masuk materi, apa yang kalian rasakan saat membantu orang lain? Apakah pernah ada momen ketika kalian merasa bahagia? Coba dirasakan. Ada bagian dari kalian? Mengapa Allah menganjurkan kita untuk berinfak dan bersedekah? Apa manfaat bagi kita sendiri dan orang lain? Manfaatnya apa? Bisa membantu orang lain. Dan bayangkan di hati kalian, di pikiran kalian, jika semua orang melingkupkan kita, saling berinfak dan bersedekah, apa dampak bagi masyarakat? Sejahtera. Terus apa lagi? Damai. Masyarakat damai, sejahtera, tidak ada saling bermusuhan. Kira-kira bayangan itu sudah nyampe infak dan sedekah? Kita lanjut ya. Kita lanjut. Sebelum kita mulai pelajaran, maka saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan kita belajar tentang infak dan sedekah adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan mana infak dan sedekah dengan benar. Apa sih infak itu? Apa sih sedekah itu? Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan infak dan sedekah dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan-ketentuan infak dan sedekah dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat membedakan antara infak dan sedekah dengan benar. Nah, itu adalah tujuan kita belajar kali ini. Selanjutnya, mari kita membaca surat pendek bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'ruf. Yang ayat surat ini menerangkan tentang saling berbagi, saling menolong antara orang lain. Kita lanjut. Sebelum masuki materi, coba lihat ada gambar di depan. Kira-kira bayangkan itu gambar apa? Diamati dulu. Itu ada orang kota amal, ada di depan, ya diamati. Nah, kira-kira apa yang ada di benak kalian tentang gambar tersebut? Apa yang kalian pikirkan gambar-gambar itu? Ada orang tua juga disebutkan.
Apa yang dipikirkan? Kita harus selalu bersedekah. Di sekeliling kita itu banyak orang yang membutuhkan uluran atau bantuan kita. Makanya kalau kita punya apa-apa, punya materi atau selain materi, harus memberikan sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita lanjut. Belum lanjut. Ini ada sebuah video, tolong dilihat, diamati. Bud, gimana? Terima nggak? Belum bro. Ya udah, kita cari lowongan lagi di tempat lain. Tunggu. Bawa apa ya? Kamu lapar ya Bud? Yuk kita cari makan dulu. Ayo. Permisi mas, mohon bantuan seikhlasnya untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam. Bro, yuk kita bantu mereka. Kita juga kan lagi nyari kerja, man. Kita juga lagi butuh uang buat ongkos kesana kesini dan buat makan. Udah deh, masih banyak orang lain yang lebih mampu dari kita. Jangan begitu bro, sesama manusia kita kan harus saling membantu. Kita bantu seadanya aja bro. Betul kata Mas Ahmad, kalau kita membantu mereka, lantas tidak membuat kita jadi miskin kok. Justru nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang berlipat-lipat dengan cara yang tak kita duga. Lihat kondisi mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Mereka kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan harta benda, dan masih banyak lagi. Mereka tidak lebih beruntung dari kita. Betul itu. Gimana? Mau bantu kan bro? Enggak. Kalau kamu mau bantu ya bantu aja. Silakan. Enggak. Ya sudahlah. Anton, kau cuma ngasih 10.000 sih ke kotak amal. Emang kenapa, Ji? Lihat tuh, sebelum bantul, Bapak Kambing ngasih 100.000. Pasti pahalanya lebih banyak. Emang sedekah dinilai dari nominal ya? Iya dong, mana sama 100 dengan 10. Banyakkan 100 lah. Pak Ustaz, saya mau tanya, apa benar sedekah itu dinilai dari nominal? Banyak atau tidak pahalanya? Oh, tidak betul. Dalam Islam itu yang dinilai bukan soal banyaknya kita ngasih, tapi soal ikhlas tidaknya kita. Yang kita kasih berharga buat kita atau tidak. Bisa jadi yang nominalnya lebih sedikit, pahalanya lebih besar, karena yang dia sedekahkan memang sudah sangat berharga baginya. Sebaliknya, yang besar nominalnya bisa jadi pahalanya lebih sedikit, karena yang dia sedekahkan itu kecil baginya. Oh begitu ya Pak Ustaz. Dengar kamu Ji. Intinya kita kalau bersedekah atau berinfak itu kuncinya adalah ikhlas itu di dalam hati. Ya, tadi ditonton dengan baik. Sekarang pengertian infak dan sedekah. Secara bahasa, infak adalah artinya membelanjakan. Itu secara bahasa. Akan tetapi secara istilah, menurut istilah infak berarti membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang diridhoi oleh Allah. Jadi membelanjakan hartamu sebagian untuk di jalan Allah. Tadinya
secara bahasa sedekah. Sedekah secara bahasa adalah pemberian. Tapi secara istilah, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa harta atau yang lainnya dengan mengharap ridho. Sama-sama pemberian yang intinya sama-sama mengharap ridho. Akan tetapi nanti infak dan sedekah itu ada persamaannya, ada juga berbeda. Kita lanjut. Al-Quran yang menerangkan tentang kita saling berbagi, saling tolong menolong, diterangkan di dalam surah Al-Maidah ayat. Jadi ini potongan ayat tersebut. Itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Berbuat dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Artinya kita itu dianjurkan tolong menolong, saling membantu dalam hal kebaikan. Contohnya, ada teman yang lagi terjatuh, itu sebaiknya ditolong atau tidak? Karena itu perbuatan baik. Ada teman kita yang sedang kesulitan dalam mengerjakan PR atau tugas Bapak Ibu guru. Sebagai teman yang baik, maka kita menolong, membantu cara mengerjakan. Akan tetapi tidak boleh tolong menolong atau saling membantu dalam hal kejahatan. Contohnya, ada orang temanmu lagi lihat mangga, tiba-tiba pengen curi mangga. Dan kalian lihat, bantu dia dapat banyak, maka itu boleh apa tidak? Tidak. Jadi hal yang jelek itu tidak boleh dibantu. Ya, selanjutnya. Tujuan infak. Infak itu dikerjakan memiliki tujuan. Yang pertama adalah ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah yang diterima manusia. Jadi kita merasa syukur. Alhamdulillah saya dapat kenikmatan atau dapat harta dari Allah. Yang kedua, infak sebagai ibadah yang mengandung hikmah dan manfaat yang sangat besar. Arti infak itu ibadah yang mengandung hikmah, hikmahnya bisa banyak orang. Yang ketiga, modal pembangunan ekonomi umat. Jadi ekonomi atau roda perputaran uang itu akan semakin baik. Jadi perekonomian akan semakin membaik. Yang keempat adalah pembangunan sarana dan prasarana umat. Karena infak itu kita memberikan tidak harus berupa harta. Jadi kita misalkan punya tanah, kita sumbangkan atau infakkan kepada bangun masjid atau madrasah atau yang selanjutnya macam itu tentang infak tadi. Kita tentang sedekah. Sedekah itu punya banyak macam. Jadi kalau infak itu tadi berupa materi, yaitu harta. Kalau sedekah boleh materi, boleh selain materi atau non materi. Macam-macam sedekah. Yang pertama adalah sedekah harta. Jadi kalian punya harta, disedekahkan. Misalkan punya teman, kok lesu, lapar, pas waktu itu uang sakunya ketinggalan, tidak bawa bekal. Kamu temanku itu kasihan, maka tak beri sedekah, tak berikan jajan di kantin. Ini biar orangnya tidak lapar. Yang kedua, sedekah ilmu. Kalau misalkan punya teman kesulitan
pelajaran atau apa, maka jangan dibantu jawabannya, tapi dibantu caranya. Itu sedekah ilmu. Yang ketiga, sedekah tenaga. Kalau kita tidak punya harta, misalnya punya pas-pasan, punyanya tenaga, misalnya fisiknya kuat, ada tetangganya lagi bangun rumah, punya tenaga, memberi bantuan tenaga, bantu ngusungi bantang atau pasir, boleh kalau punya tenaga. Kalau seandainya tidak punya harta, ilmunya pas-pasan, tenaganya ya kurang paten, fisiknya kurang sehat, maka sedekah dengan senyuman. Senyuman itu bisa dilakukan siapa saja. Makanya sedekah yang paling sebenarnya paling enak dapat pahala itu senyum. Ketemu sama gurunya, lewat di jalan senyum. Selanjutnya, persamaan infak dan sedekah. Kita tadi sudah belajar tentang pengertian infak, sedekah, tujuannya apa. Dalam persamaan infak dan sedekah, sedekah itu memiliki persamaan dengan infak. Yang pertama adalah perintah Allah yang hukumnya sunnah. Infak itu sunnah, sedekah juga sunnah. Yang kedua, keduanya memberikan sesuatu yang baik. Yang ketiga, sama-sama pemberian untuk sesuatu yang bermanfaat, ada manfaatnya. Yang keempat, tujuannya mencari ridho Allah. Infak dan sedekah itu juga ada perbedaan. Yang pertama, infak itu hanya berupa harta benda, jadi berupa materi. Kalau sedekah bisa berupa harta benda atau uang, atau sesuatu yang bersifat non materi. Yang kedua, perbedaannya diberikan untuk kepentingan agama dan umum. Kalau sedekah diberikan untuk siapa saja, dapat perorangan atau umum. Yang ketiga, infak itu bersifat selama-lamanya atau bersifat lama. Kalau sedekah biasanya bersifat namanya dan juga dapat bersifat sementara. Selanjutnya, hikmah berinfak dan bersedekah. Yang pertama, meliputi melipat gandakan rezeki. Jadi rezekinya dilipat gandakan oleh Allah. Mengikis sifat bakhil atau pelit, orang pelit, bakhil. Membersihkan harta, karena sebagian harta kita itu ada milik orang lain. Menolak musibah. Yang kelima, membantu orang lemah, bisa membantu orang lemah. Yang keenam, orang yang berinfak dan bersedekah hatinya akan tenang. Terima kasih sudah mengikuti materi. Dan selanjutnya kita SBD sebentar. Konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu Pak Sulis berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Dan selanjutnya kita akan lakukan di sini ada dua kasus yang mana kita membentuk sebuah diskusi kelompok bersama-sama dan bisa dikerjakan secara berkelompok. Punya keluarga bisa menyiapkan susu. Kamu dan teman-teman ingin membantu tetapi uang jajan
Sedekah. Sedekah itu apa? Sedekah itu adalah perbuatan yang sangat maka kita sebagai orang Islam harus selalu mengimplementasikan atau melakukan perbuatan infak dan sedekah, baik itu di sekolah atau di rumah. Dan sampai situ kira-kira ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Sebelum kita akhiri, maka ada tugas rumah untuk kalian. Boleh dicatat di buku tulis. Kalau sudah, bukunya boleh dirapikan dan kita melakukan berdoa bersama-sama. Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu, yaitu Guntur Guntur Padang. Mari kita bersama-sama. 1, 2, 3.